Puniki nggih. Sudah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Kyai Kuswoyo selaku pembina Mushola Al Barakah, ingkang kula hormati Bapak Kyai Rasikun selaku Imam Mushola Al Barakah, ingkang kula hormati Ibu Dwi Dinar selaku Ketua Rombongan Mushola Al Barakah, para ibu-ibu sedaya yang saya hormati. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sore hari ini kita masih diberikan umur panjang sehingga bisa sama-sama belajar kembali, walaupun kemarin sudah berapa minggu ada hujan ya. Ngaji kita libur gara-gara hujan gitu ya. Alhamdulillah sekarang enggak hujan, mungkin karena lagi terang ya. Salat dan salam kita haturkan pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, kemarin saya telah menerangkan tentang ketika kita masih dalam keadaan terpuruk atau dalam keadaan miskin, maka perbanyaklah kita menjadi orang yang sering ahli zikir. Supaya apa? Supaya hati kita itu senantiasa mendapatkan ketenangan. Nah, kalau sudah kaya, nggak dikir nggak masalah. Yang penting banyak sedekah. Itu kemarin intinya seperti itu. Kemudian kemarin ada 3 caranya agar menjadi orang yang baik. Nah, sekarang saya akan membahas masalah keikhlasanmu, Allah yang akan membalas. Itu judulnya ya. Judulnya apa? Keikhlasanmu, Allah yang akan membalas. Nah, bermula dari ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam sebuah kitab diterangkan, an Ali radhiyallahu taala, laula khamsu hisalin la saran nasu kulluhum sholihin. Jadi laula khamsu hisalin, kalaulah tidak ada sifat 5 ini pada seseorang, la saran nasu kulluhum sholihin, maka orang itu akan menjadi orang yang soleh. Jadi kalau 5 sifat ini tidak ada pada seseorang, maka orang itu akan menjadi orang yang soleh. Jadi syaratnya jadi orang soleh itu adalah jauhi sifat 5 ini. Apa itu? Yang pertama adalah awaluha al-qanaatu bil jahli. Yang pertama adalah ridho atau rela dengan kebodohan. Jadi seseorang kalau misalkan dia sudah rela dengan kebodohan, maka tidak akan menjadi orang soleh. Ini alhamdulillah ya kan, ibu-ibu sudah pada datang, berarti ada niatan menghilangkan sifat kebodohan. Berarti tandanya ibu-ibu itu mau menjadi orang soleh. Nah, ya solehah berarti ya. Perempuan ya berarti solehah. Nah, ketika orang tidak mau ridho dengan kebodohannya, berarti dia tidak mau ngaji. Ketika orang tidak mau ngaji, berarti dia tidak akan menjadi orang yang soleh. Karena syaratnya seseorang menjadi soleh adalah tidak ridho dengan kebodohan. Ketika orang ridho dengan kebodohan, maka berarti dia tidak akan menjadi orang soleh. Kan kadang-kadang seperti ini. Ngapalah ngaji, wong sing wingi baru dilakoni. Ngaji saja terus, siapa tahu dapat hidayah, nanti bisa menjalankan. Karena ngaji itu adalah amalan yang dari lahir sampai liang lahat. Kewajiban kita dari sejak kita lahir sampai nanti ketika kita meninggal. Nah, di dalam hadis lain diterangkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlika. Kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Orang alim jadi kiai, jadi orang yang pinter di dalam agama.
au muta'aliman, atau orang yang kalau misalkan nggak bisa jadi orang alim ya au muta'aliman, atau jadi orang yang mau menuntut ilmu, ya kan, walaupun sudah ibu-ibu tapi semangatnya membara, ya kan. Masih mau ngaji ya, walaupun cuma ada orang 6 penurunan, ya kan. 7 sama anak kecil 1 lumayan. Tapi nggak apa-apa, ya kan, yang penting semangat. Terus amustamian, atau menjadi orang yang mendengarkan. Siapa tahu orang yang walaupun nggak datang mungkin karena malu, ya kan, laki-laki jadi di rumah saja mendengarkan suara saya. Jadi yang mendengarkan suara saya sekarang itu berarti dia adalah termasuk orang-orang yang beruntung ini. Au muhiban, atau orang yang menyukai ilmu atau menyukai ilmu. Wala takun khamisan, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Fatahlika, ketika kamu menjadi orang yang kelima, fatahlika, maka kamu akan menjadi orang yang celaka. Siapa orang kelima? Yaitu orang seneng kiai, orang seneng wong sing pada ngaji, ya kan? Ngrungokna wong ngaji lah kayak apa sih? Terus tidak menyukai orang yang menyukai ilmu. Jadi anak wong ngaji sebel. Itu adalah orang yang celaka. Makanya kemarin itu di sini alhamdulillah, ya kan, waktu pertama saya ngaji di sini anak-anak itu banyak. Anak-anak banyak. Tapi sayangnya ketika ada bayarannya, kok jadi sedikit. Nah, ini heran. Ini karena apa gitu kan? Padahal dalam kitab Kalimal Muta'alim terterangkan alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'i habibayani. Ilingon dak hasil ilmu angin nang perkara bakal tak critaake kumpulan kanthi pertelo tukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamani, ya kan. Ketahuilah bahwa orang itu mendapatkan hasil daripada ilmu, syaratnya ada 6. Yang pertama adalah cerdas. Syaratnya mencari ilmu yang pertama cerdas. Jadi anak-anaknya ibu itu termasuk anak yang cerdas. Buktinya cerdas apa? Mau ngaji. Nah itu tadi, kalau misalnya nggak mau ngaji berarti nggak cerdas. Kemudian wahirsin, semangat, punya jiwa semangat atau antusias, kesungguhan. Terus wastibarin, dan sabar. Udan-udan mangkat. Kalau sini kan termasuknya ya termasuk kurang sabar. Tapi nggak apa-apa, lumayan, ya kan. Udah terang berarti datang, ya lumayan, ya kan. Karena motivasi kurang, ya kan. Terus wabul hotin, dan adanya biaya. Lah ini penyebab orang gagal dalam pembelajaran, salah satunya adalah biaya. Makanya saya ya nggak heran juga, udah biasa, ya kan. Giliran gratis yang datang banyak, bayar 15.000 padahal satu mangkok bakso Arema asik. 15.000 dah. Lah kok pada lu nggak ngaji. Sayang uang 15.000. Makanya saya sebenarnya pengennya udahlah gratis saja. Nggak usah bayar. Biar Allah yang akan membayar ustadz-ustadznya gitu. Jadi belajar ikhlas seperti itu. Tapi kan katanya usulan ibu-ibu, ya setidaknya saya mau berbagilah sama ustadz-ustadznya. Oh iya, baguslah itu. Jadi punya nilai punya jiwa pahlawan gitu kan. Kayak gitu. Nah, terus wa irsadu ustadin wa tuli zamani, dan adanya piulang atau adanya pengajaran daripada guru. Jadi sudah ada semangat, sudah ada kecerdasan, sudah ada biaya, langkah gurune ya orang bakal dadi. Nah, ketika ada gurunya itulah ada penunjang. Waktu li zamani, dan masanya lama. Ya jadi ngajinya itu tidak minggu ini ngaji, besok enggak ngaji. Minggu besok juga enggak ngaji. Walaupun yang ngajar misalkan bukan saya. Ini giliran saya berarti tinggal ini doang ya, berarti besok udah ustadz lain kan Bu ya? Apa masih saya? Oh masih 1 kali, pura-pura lupa. Jadi ya
Minggu ini berarti saya masih, besok berarti masih saya, alhamdulillah ya kan. Nah, itu adalah syarat seseorang mendapatkan ilmu ada 6. Salah satunya adalah yaitu tadi semangat, kemudian kesungguhan di dalam mencari ilmu, kemudian ada biaya, kemudian adanya guru. Itu adalah syarat. Dan makanya ketika kita sudah tahu itu, janganlah sia-siakan, janganlah kita ridho dengan kebodohan kita. Harus kita itu mempunyai nilai juang supaya kita menjadi orang yang pandai. Karena suatu ketika pernah ada seorang ibu-ibu gitu kan, banyak masalah, kemudian datang sama Pak Kiai, totok-totok, assalamualaikum Pak Kiai, waalaikumsalam, ada apa Mbak, ada apa yuk gitu. Ini Pak Kiai, waduh yakin anak saya pada bandel semuanya, kemudian suami saya juga ya marah-marah terus. Itu gimana Pak Kiai? Tolonglah saya dikasih minuman, disemburlah cara gampangnya. Mengkon uripe nyongke ayem. Oh gampang. Coba Bu, ambil sekarang di belakang dipunyai di belakang ada minta gelas sama air, kemudian sama garam 1 bungkus. Oh siap Pak Kiai. Akhirnya ibu-ibu itu masuk ke dalam, ketemu dengan bunyainya. Oh yuk, ada apa yuk? Kene Pak Kiai kan nyambut gelas, kemudian nyuwun toya kali garam 1 niku. Oh siap. Dikasihkan Pak Kiai. Ini Pak Kiai. Ya, sama Pak Kiainya garamnya disobek, kemudian ditaruh di air itu, di gelas itu semuanya. Kemudian suruh minum. Sok, yuk diminum. Mbak atau Bu diminum. Ya polos. Diminum. Gitu kan. Asin Pak Kiai, maksudnya gimana Pak Kiai? Kok saya dikasih air garam? Loh, katanya tadi pengen disembur ya, pengen didoain, udah diminum. Gimana rasanya? Waduh, Pak Kiai, asin. Lah, itu adalah dirimu, wahai Ibu, ya kan? Loh, kok diriku Pak Kiai? Iya. Dirimu itu ilmunya 1 gelas, ya kan? Ilmunya 1 gelas, masalah kamu itu ilmunya 1 gelas. Lah masalahnya adalah garam tadi. Ketika masalahnya itu dimasukkan dalam gelas, otak kamu itu kecil, ya kan? Maka airnya pun akan menjadi pahit atau menjadi asin. Oke, sekarang kita ke danau. Panggil bunyai, bareng-bareng kita ke danau. Ambil tuh garam di belakang 1 kandi. Benar. Akhirnya orang itu sama bunyainya ke danau. Naik perahu, ya kan? Di tengah-tengah danau, kemudian garam yang 1 karung disuntek semuanya. Kemudian sama pakainya dikuber sama dayungnya. Setelah dikuber, kemudian ambil gelas tadi, bawa gelas sedikit. Sok, coba diminum sekarang air danaunya. Seger Pak Kiai. Nah itu. Jadi kalau ilmumu itu banyak, masalahnya kamu itu 1 kandi, itu terasa masih segar. Paham ya? Alhamdulillah. Berarti sudah Bu ya. Jadi ketika ilmu kita banyak, masalahnya itu 1 kandi, maksudnya masalahnya tadi kan kita orang itu tadi kan masalahnya 1 garam kecil. Tetapi ini pada 1 kandi udah banyak. Tapi karena ilmunya lebih banyak, maka menghadapi masalah itu lebih mudah. Makanya para kiai itu kan cobaannya lebih tinggi daripada ibu-ibu biasa lah ya, atau cobaannya orang-orang biasa. Yang pertama cobaannya paling besar adalah para nabi, ya kan? Para nabi, kemudian penerus nabi, kemudian para ulama. Tetapi karena para ulama itu ilmunya banyak, ya kan? Walaupun dia punya masalah banyak, terasa ringan. Lah makanya saya tularkan, ibu-ibu kalau misalkan masalahnya banyak, santai saja, ya kan? Ada Allah. Gitu. Jadi masalahnya itu bisa selesai. Jadi ada orang itu susah dalam kehidupannya apa? Karena ilmunya masih kurang. Tapi kalau ilmunya sudah banyak, insya Allah menghadapi masalah itu akan mudah. Gitu. Jadi seseorang menghadapi masalah susah karena apa? Kurang ilmu. Contoh kecil, misal, kalau ibu di rumah, ya kan, gajinya bapaknya pas-pasan, ya kan,
ibunya penghasilannya juga kurang. Itu kalau misalkan kehidupannya biasa-biasa saja, itu bisa porak-poranda. Tetapi kalau misalkan ibu diniatkan, ya Allah, aku ngabdi maring bojo iku karena ibadah. Niatkan ibadah, insya Allah terasa surga di dalam rumah. Tapi yang niatnya ibu berkeluarga sama bapak, itu niatnya hitung-hitungan, Pak, mbok ngerti. Aku mien anggar kerja nang Jakarta, gue sebulan Pak mbok pengen ngerti 2 juta sampai 3 juta. Lah nyong ngabdi minjenengan kok madang pe kangelan. Makanya, nah ini gimana Pak ya kan? Tanggung jawabnya bagaimana? Kerja sing keras. Nah, ya kan? Malah dadine berantem. Makanya niatkan kita ya kan ngabdi dengan suami itu niatkan untuk ibadah. Itu akan hidupnya tenteram. Kalau niatkan untuk hitung-hitungan kayak tadi, wah, berantakan kehidupan. Nah, itu salah satu contoh. Nah, jadi jangan sampai kita hidup itu ridho dengan kebodohan. Seseorang yang ridho dengan kebodohan, maka tidak akan menjadi orang yang soleh. Makanya dalam syair Talimal Muta'alim, orang bodoh itu sama seperti orang yang mati di dunia ini. Bagaimana syairnya? Ahul ilmi hayun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabir ramimu wadul jahli maitun wa huwa yamsi ala sara yudanu minal ahya'i wa huwa adimu. Ahul ilmi hayun khalidun ba'da mautihi. Jadi wong dua ilmu, orang yang punya ilmu itu hayun, hidup, khalidun, langgeng, hidupnya selamanya, ba'da mautihi, setelah mati. Jadi orang yang mempunyai ilmu, dia itu seolah-olah hidup selamanya walaupun dia sudah mati. Wa ausaluhu tahta turabi ramimu, walaupun adon-adone, walaupun jasadnya itu sudah busuk di dalam tanah. Jadi orang-orang yang alim, orang-orang yang punya ilmu, dia itu seolah-olah hidup selamanya walaupun jasadnya sudah busuk di dalam tanah. Tapi kebalikannya, wadul jahli maitun wa huwa yamsi ala sara yudanu minal ahya'i wa huwa adimu. Wong bodoh mati hale mlaku ning dhuwur bumi den nyono wong kang urip nanging padha wong mati. Wadul jahli, dan adapun orang yang bodoh itu maitun, sudah mati. Jadi kalau misalkan orang bodoh itu dia hidup seolah-olah sudah mati. Wa yamsi ala sara, walaupun dia sudah sering jalan-jalan di atas bumi. Yudanu minal ahya'i wa huwa adimu. Dia menyangka bahwa dia itu adalah orang yang hidup, padahal dia adalah orang yang mati. Maksudnya bagaimana? Contoh, ya kan? Di dalam keterangan lain, hadis yang menerangkan, ada sebuah hadis diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi ta'ala wa ma walahu aliman wa muta'alliman. Ala, ketahuilah, inna dunya, bahwasanya dunia iku mal'unatun, dilaknati oleh Allah, wa mal'unun ma fiha, dan dilaknati apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi dunia itu adalah tempat di mana Allah melaknat. Dan semua yang bersambungan dengan dunia. Ila, kecuali dzikrullah, orang yang selalu berzikir pada Allah. Kecuali orang-orang yang selalu mengingat Allah. Siapa orang yang mengingat Allah? Ya orang-orang yang pintar. Tandanya orang pintar bagaimana? Salah satunya adalah sholat. Cara gambarnya gitu. Terus wa ma walahu, dan dan yang berhubungan dengan mengingat Allah. Wa aliman, dan orang-orang yang alim, wa muta'aliman, dan orang-orang yang mencari ilmu. Jadi orang yang bodoh, dia itu adalah orang yang dilihat kita itu hidup, tetapi hakikatnya oleh Allah tidak dipandang. Kenapa nggak dipandang? Sholat orang gelem. Nah, orang yang nggak sholat kan berarti dia nggak dipandang oleh Allah. Karena apa? Dilaknati. Yang tidak dilaknati apa? Tadi orang yang alim, orang yang belajar, sama orang yang berzikir pada Allah, orang yang selalu mengingat Allah. Ketika hidupnya itu tidak selalu ingat pada Allah, tidak selalu berzikir, tidak sholat,
maka Allah itu tidak memandang dirinya. Berarti dia seolah-olah adalah bangkai yang berjalan di atas bumi. Nah, karena kehidupan kita itu tujuannya itu bukan hanya untuk bersenang-senang tanpa ibadah. Justru tujuan kita adalah untuk beribadah supaya kita bersenang-senang di dunia dan di akhirat. Jadikanlah ibadah kita itu menjadi ibadah yang terindah. Rasakanlah bagaimana manisnya ibadah. Karena apa? Karena kita sering merasakan nikmatnya berbuat maksiat. Jadi ganti, karena kita sudah belajar, makanya kita harus ganti. Yang tadinya kita bermaksiat, kita ganti dengan bagaimana sih caranya kita bisa menikmati nikmatnya ibadah. Itu harus seperti itu. Terus lanjutnya, jadi yang pertama, seseorang itu tidak akan menjadi soleh. Salah satunya adalah, yang pertama adalah karena ridho dengan kebodohan. Jadi jangan ridho kita menjadi orang bodoh. Jadi selalu terus ngaji terus. Terus wahir su'ala dunia. Yang kedua, orang itu tidak akan menjadi orang soleh. Kapan dia rakus terhadap dunia. Seseorang yang rakus terhadap dunia, dia itu tidak akan menjadi orang soleh. Rebutan baik karo adine. Bapake arep ninggal, hartane akeh, ya kan? Dunyane akeh, arep ninggal dinteni. Kapan dia dalam mani kayaknya? Tidak harus pastet, rebutan. Nah, itu kan karena apa? Rakus terhadap dunia. Orang mikirna tahlilane, orang mikirna apa sih, penting dunia nih, bahaya. Ya. Pernah dulu ada santrinya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa punya murid dua. Suatu ketika Nabi Isa itu punya roti 4. Malam-malam bilang sama anak muridnya, "Wahai anak muridku, ini ada roti 4. Silahkan kamu makan. Tapi satu-satu ya, kamu satu, yang 2 saya." Kemudian pagi hari datang. Ketika pagi hari, kaget Nabi Isa, "Loh, kok rotinya tinggal 1? Padahal tadi 4. Kok tinggal 1 ini rotinya, gimana?" Terus kemudian tanya Nabi Isa, "Wahai anak buahku, wahai anak muridku, ini roti kok tinggal 1? Yang 1 lagi mana? Kan kamu satu. Roti jumlahnya ada 4. Kok sekarang tinggal 1? 1 lagi siapa yang makan?" "Bukan saya, wahai Nabi Allah, bukan saya yang makan. Bukan saya. Mereka berdua nggak ada yang aku." Akhirnya Nabi Isa ngajak, "Ayo kita jalan-jalan, terus melewati kali." Nah, di tepi kali, kemudian ketika di tepi kali, kemudian nyabrang ke kali tanpa menggunakan perahu. Walhasil pada berjalan di atas air. Di tengah-tengah kali tanya, "Wahai murid-muridku, kamu tahu nggak ini apa namanya?" "Ini mujizat ya Nabi Allah." Ya kan? "Ini mujizat wahai guruku." "Lah, kalau kamu tahu mujizat, kamu yakin nggak dengan saya kalau saya itu Nabi?" "Saya yakin kalau engkau itu Nabi." "Sekarang saya tanya, siapa yang makan roti saya?" "Oh, bukan saya." Bukan saya. Dua-duanya nggak ngaku. Ya sudah. Akhirnya berjalan lagi sampai ke tepi. Setelah di tepi, ada kijang yang mati. Anaknya hidup, ibunya mati. Kemudian sama Nabi Isa, ibunya diteplok. Biidnillah, biidnillah. Ya kan? Bangun dengan izin Allah. Kemudian yang mati ini, ibunya yang mati ini, kemudian hidup. Setelah hidup, menyusui anaknya lagi. Ditanya lagi, "Itu apa wahai anak muridku?" "Itu mukjizat ya Rasul, ya Nabi Allah." "Kamu yakin nggak dengan kalau saya itu adalah Nabi Allah?" Yakin kalau engkau adalah Nabiullah. Sekarang saya tanya, siapa yang makan roti saya tadi?" "Bukan saya." Bukan saya. Nah, terus akhirnya jalan-jalan lagi di tepi pantai. Kemudian Nabi Isa bikin gundukan 4. Ya kan? Bikin gundukan 4, sudah disediakan kandi di situ. Masing-masing disediakan kandi 4. Kemudian oleh Nabi Isa minta sama Allah, "Ya Allah, jadikanlah pasir ini menjadi emas." Benar, carakannya abrakadabra. Langsung biidznillah
jadi emas 4 gundukan emas. Setelah itu karena muridnya sangat senang, ya namanya emas, ya kan senang. Wah, itu untuk siapa wahai Nabiullah gitu kan. Wahai guruku, itu untuk siapa? Itu untuk kamu satu, untuk kamu satu, untuk saya satu. Dan satu lagi untuk siapa? Satu lagi untuk siapa yang makan roti saya tadi. Oh, itu saya. Dua-duanya ngaku. Dua-duanya ngaku. Ya sudah, kalau kayak gitu, sekarang kamu bagi 2 silakan. Tapi awas, setelah kamu bagi, nggak usah ngikutin saya. Ya kan, nggak usah ngikutin saya, nggak usah berguru dengan saya. Ya kan, jawabnya dia apa jawab? Ya ngono, wong yang wis duwe emas iki, wis sugih, ngapa melu-melu rika, cerita. Ya gitu. Kadang-kadang orang gitu, anggar wis sugih kadang dadak lalen pengajian gitu. Kan itu fenomena alam ya kan, fenomena alam. Makanya mungkin yang ngaji yang sini ya sudah kaya ya kan, tapi masih bertahan. Ya. Alhamdulillah ini. Semoga besok banyak orang-orang kaya yang pada datang. Iya. Jadi ini karena merasa sudah punya emas, gurunya ditinggal. Udah, nggak masalah. Yang penting saya punya emas. Berkarung-karung tadi kan. Berarti 2 karung 2 karung. Terus ya sudah, awas, ingat, orang yang serakah seperti ini tidak akan mendapatkan manfaat. Akhirnya mereka bawa tuh gendongan emas dua-duanya. Di tengah jalan kepergokan sama perampok. Nah, kemudian perampoknya itu karena lagi lapar ya kan, lagi butuh uang, akhirnya dikalungkan itu aritnya. Kalau orang sini berarti arit lah. Kalau di sana berarti ya kayak golok semacam itu, ditodongkan. Harta atau nyawa, ya kan? Dua-duanya. Akhirnya ya nyawa, tapi jangan kayak gitulah. Kayak gitu kan. Kata anak muridnya Nabi Isa, jangan kayak gitu. Sudah, kita bagi saja. Jangan kayak gitu, udah bagi saja. Ya saya pengen harta, kamu juga pengen harta, udah kita ikhlasan aja udah. Akhirnya beneran, perampoknya juga punya kesadaran, akhirnya dibagi satu-satu. Karena dibagi satu-satu, karena masih di tepi laut, kemudian hujan deras, brus. Akhirnya karena hujan deras, semuanya masuk ke dalam gua. Ketika masuk ke dalam gua, kemudian kok lama ini hujannya, kayak kemarin itu guys. Hujannya lama kemarin kan, dari pagi sampai pagi lagi ya kan. Nah itu kan lama. Akhirnya mereka perutnya kosong, kelaparan. Terus perundingan, ini salah satu harus ada yang keluar. Dan salah satu emasnya ini harus ada yang kalong. Supaya apa? Supaya kita bisa makan. Kata murid Nabi Isa yang satu, ya sudah, emas saja buat makan. Akhirnya salah satu emasnya diambil. Ya sudah, saya berangkat ya ke pasar. Hujan nggak masalah lah. Ya. Akhirnya, nggak boleh sendirian, nanti kamu kabur lagi. Sudah, kamu dengan teman saya. Jadi yang rampoknya dengan muridnya Nabi Isa, yang di dalam gua rampoknya juga Nabi dan temannya rampok dan juga muridnya Nabi Isa. Akhirnya yang tadi ini, yang 2 ke pasar. Ke pasar nyari makanan. Kalau sekarang ya rames lah, ya kan. Kalau enggak ya nasi padang ya kan. Tapi nasi padang yang ada ikannya ya, maksudnya bukan nasi padang yang padang tuh nggak ada isinya gitu. Ada nasi padang gitu kan. Nah, kemudian setelah beli nasi, kemudian teringat, wah, mas, nih, udah saya temenan aja sama kamu. Kamu ingat nggak? Itu emas di sana ada berapa? Ada 4. Kalau dibagi satu-satu kayaknya kurang. Gimana kalau emas yang di dalam gua itu buat kita berdua? Loh, gimana caranya? Ya sudah, ini nasi ini kita racunin buat teman kita yang ada di dalam gua. Oke gitu, wah setuju. Kenapa setuju? Supaya dapat emas. Ya kita makan dulu. Ya benar, dia makan kenyang. Berarti kemudian ini nasinya diracuni. Ternyata yang di dalam gua pun seperti itu. Mas, ini nanti kan dia bawa nasi. Nanti kalau misalkan dia bawa nasi, nih, eman-eman nih, emas ada 4 karung. Ini kalau misalkan dibagi berdua kan kita dapat banyak, kita bisa kaya raya. Ini kalau bagi satu-satu kita kurang lah.
gimana kalau misalkan ini kita pasangin dia batu di atasnya di atasnya pintu gua, nanti kalau dia datang kita lepaskan batunya kemudian kena dirinya. Wah, setuju, cocok. Cocok. Akhirnya benar, sepakat. Akhirnya benar orang yang bawa nasi ini masuk ke dalam gua, kenapa? Batu blek, akhirnya dua-duanya mati. Setelah mati, alhamdulillah mati. Wah, teman kita sudah mati. Udah, kita makan. Akhirnya dia juga makan. Setelah makan juga mati. Itu siapa yang merasakan emasnya itu? Nah, itulah. Jadi kalau misalkan orang rakus terhadap dunia, itu kadang-kadang dunianya tidak kita dapat, malah kita mendapatkan kerugian. Begitupun kita. Cuma gara-gara uang 200.000, ya kan, ninggalakan sholat. Padahal orang sejuta orang loh. Lain desa sih pirap lah, palingnya ya 200.000 paling mempeng, lumayan lah. Ya setidaknya ya kalau misalkan 1 juta boleh lah, tapi ya nilai sholat kan lebih tinggi daripada 1 juta. Kenapa kita ridho dengan kita meninggalkan sholat? Padahal belum tentu dunia yang kita dapat itu akan menyebabkan kita bahagia di dunia. Ya boleh kita memanfaatkan dunia, tapi jangan lupa untuk sholat. Nah, itu adalah orang cerdas. Orang cerdas adalah orang yang memikirkan nasib kita di dunia dan juga di akhirat. Nah, itu. Karena dulu pernah ada seorang yang alim, seorang waliullah bermimpi kanan-kanannya, ya kan? Dia bermimpi seolah-olah ada di padang pasir, di padang rumput yang sangat luas. Di padang rumput itu dia lihat ada seorang lagi ngejar kijang. Kemudian orang itu pas megang kijang, di belakangnya ternyata ada macan. Akhirnya diterkam, matilah orang itu. Kemudian ada lagi yang dia lagi ngejar-ngejar, baru ngejar-ngejar, sudah di belakangnya kena terkaman macan, mati juga dia. Lah kemudian kayak gitu semuanya, rata-rata seperti itu. Lah kemudian tinggal dirinya. Wali ini mau ditanya sama macannya ini, ditanya ngomong, lah kamu nggak lari? Gitu. Lah kamu itu siapa? Kata walinya, saya itu adalah malaikat maut. Lah kijang itu siapa? Kijang itu dunia. Memang kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang orang sudah mencari, ya kan, sudah kerja dari sini sampai ke luar negeri, giliran sudah lama pulang tinggal nama, ya kan. Padahal niatnya mau bangun rumah, ya naudzubillah, ya kan. Tapi ya itu adalah proses, kayak gitu. Proses. Makanya ya kita boleh bekerja, tapi jangan lupa untuk sholat. Gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang rakus terhadap dunia. Nah, seperti itu. Dan juga jangan lupa ibadah. Makanya setiap kita bekerja, niatkan kerja kita untuk ibadah. Seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah wasuhu bifadli. Yang ketiga adalah kikir atau pelit dengan kelebihan. Jadi orang yang pelit itu tidak akan menjadi orang yang soleh. Jadi kalau misalkan kita pelit, itu nggak akan jadi orang soleh. Nah. Kalau misalkan kita loman, kita eman, itu cepat jadi orang soleh. Pernah suatu ketika, ya kan, ada seseorang cerita. Ada seseorang, dia itu sakit-sakitan, seorang santri sakit-sakitan, kemudian udah lama sakit-sakitnya, kemudian dia nadar, ya Allah, saya sudah 3 tahun sakit, kok nggak sembuh-sembuh. Saya nadar, ya Allah, kalau misalkan saya sembuh, saya mau bikin masjid yang besar di desa ini, ya kan? Yang paling besar. Berarti kalau yang paling besar berarti anggarannya sekitar 5 miliar lah. Mau bikin rumah, mau bikin masjid 5 miliar. Gitu. Tahun berikutnya nggak sembuh. Kemudian dia nadar lagi, ya Allah, kok nggak sembuh-sembuh. Ya udahlah, saya nadar kalau misalkan kalau misalkan saya sembuh, nanti saya akan ngasih kepada fakir miskin dan juga anak yatim 5 miliar. Nggak sembuh juga. Terus akhirnya dia nadar lagi, ya Allah, kok nggak sembuh-sembuh. Tahun ketiganya dia nadar, ya Allah, kalau misalkan saya sembuh, saya akan ngasih
5 miliar pada anaknya iblis. Akhirnya sembuh. Ketika sembuh bingung, waduh, anaknya iblis siapa? Anaknya iblis itu siapa? Waduh, gimana nyarinya ini? Waduh, temenan sembuh ginyong. Waduh, tahun git milalanyong sembuh. Akhirnya karena bingung, biasa tanya Pak Kiai, tanya Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ngapunten Pak Kiai, kula niku anten perlu kali nyenengan setunggal silaturahmi kaping kalipun kula badhe tanglet Pak Kiai. Anaknya iblis itu siapa sih? Duh, king gue anak iblis apa gue? Harus niki lho Pak Kiai. Saya itu kan udah sakit selama 3 tahun, ya kan? Karena sakit 3 tahun, saya nadar kalau misalkan sembuh mau bangun masjid 5 miliar, enggak sembuh. Kemudian tahun keduanya saya nadar lagi mau niat ngasih pada fakir miskin dan anak yatim 5 miliar, enggak sembuh. Kemudian ketika saya nadar mau ngasih pada anaknya iblis, kok didadai sembuh? Itu gimana Pak Kiai? Saya lagi nyari anaknya iblis kok Pak Kiai. Gimana sih anaknya iblis itu siapa aja Pak Kiai? Oh ya gampang. Wis, boleh kena wong telu. Carilah orang 3. Yang pertama adalah orang yang sering maboknya kuat, yang lain pada ngetepar, iwet telung botol urung mabok. Nah, yang kedua adalah orang yang jualan tempe gombal. Paham? Paham ya? Pokoknya itu ya, tempe gombal gitu kan. Terus yang ketiga adalah orang yang pelit. Ya, innamal khamru wal masyru wal azlamu bisun min amali syaiton. Ya, akhirnya dia cari. Ya sudah pakai kalau pada pamit, kalau tak nggoleti sing wong sing maboke kuat. Takon-takon maring orang, tanya-tanya sama orang, akhirnya ketemu. Mas, tahu nggak orang yang di sini mabuknya itu paling kuat? Oh, di pojokan sana. Terkenal preman dia, ya kan? Tapi hati-hati, ya kan? Banyak tatonya. Udah tatonya tindikan lagi. Hati-hati ya. Oh ya siap lah, nggak masalah lah. Pengen ngerti 5 miliar ya, rampung lah. Orang bakal kerang nih, orang bakal galak. Akhirnya sowan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas ngapunten, saya mau ngasih 5 miliar ke jenengan nih. Terus ditambani, loh uang apa ini Mas? Ya pokoknya uang ini kaji singgil Mas. Uang itu saya kasih ke jenengan karena saya punya nadar dulu. Nadar apa Mas? Nadar saya itu punya nadar karena saya sakit keras waktu itu. Selama 3 tahun gak sembuh-sembuh, saya nadar mau ngasih ke masjid 5 miliar, mau bangun masjid 5 miliar, tapi gak sembuh. Barang nadar ke panti ke anak yatim dan juga fakir miskin 5 miliar, ngasih 5 miliar gak sembuh. Barang saya nadar mau ngasih anaknya iblis, kok dadak sembuh. Lah kata Pak Kiai, Rika gue anak iblis. Cemkeweng, apa kowe? Ngomong aku anak iblis. Ampun mas. Jere Pak Kiai. Pak Kiai ngomong kayak gue. Iya yakin temenan. Jere nyong jere Pak Kiai. Temenan kowe ngomong. Iya yakin ngapura. Udunya sing ngomong jere Pak Kiai. Ya Allah, dilepas. Ya Allah gini nyong anak iblis. Akhirnya lu ngapura kowe? Nek ora lunga bacok karo golok nang jero gitu. Akhirnya orang itu pergi. Ya kan? Akhirnya setelah dia pergi, dia sadar ya Allah, rengane wong mabuk kuwi anake iblis. Sadar berkat doanya Pak Kiai. Akhirnya dia sadar, tidak mabuk lagi. Kemudian dia nyari lagi. Ya Allah, angel temen ya ngolati anake iblis gitu. Akhirnya datang sama orang yang jualan tempe gombal. Tanya. Istilahnya paham ya? Ya paham. Kalau nggak paham berarti ya pelacur lah ya. Gitu. Akhirnya ketemu, tanya-tanya, Mas ada nggak orang yang jualan tempe gombal? Oh ada itu. Ya Catik sebelah pojok sana. Oh ya, saya mau ke sana. Loh, kamu ngapain Mas? Ganteng-ganteng ya kan? Pet siang kok malah ke sana. Oh pokoknya saya ada perlu dengan dia. Waduh.
hati-hati mas ya. Waduh, ya kesenangan Rika ya. Ya nggak gitu, pokoknya ada acara ya. Akhirnya dia sana. Totok-totok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa mas? Maaf mbak, pertama saya itu silaturahmi, yang kedua saya mau ngasih ini ke jenengan 5 miliar. Oh kalau ngasih ke saya, ya sudah ayo kita ke dalam kamar gitu. Oh enggak mau, santri ya kan. Oh saya enggak mau. Loh, kalau enggak mau kenapa sih ngasih ke saya 5 miliar? Banyak banget kan ini gitu. Sudah jenengan mawon. Buat kamu saja. Wah, enggak bisa. Wah kan, saya harus dikasih tahu ini uang apa. Kayak gini loh, Mbak. Ini uang itu saya kemarin saya keras 3 tahun 3 tahun enggak sembuh-sembuh. Kemudian saya nadar untuk bangun masjid 5 miliar ini, tapi enggak sembuh. Kemudian nadar untuk ngasih ke fakir miskin dan juga anak yatim, enggak sembuh. Giliran ngasih kepada anaknya iblis, lah nilainya sembuh. Lah kata Pak Kiai, Rika gue anak iblis. Apa kayak ngomong? Masuk ke dalam bawa Arif bacok akan maring meja. Apa kayak ngomong? Oh iya ngomong apa? Langsung diambil uangnya bawa lari. Ya Allah, aku kok diomong anak iblis. Berkat doanya Pak Yai akhirnya dia sembuh. Kemudian dia istighfar pada Allah, taubat, akhirnya dia tidak menjadi orang yang jualan tempe gombal lagi. Lah kemudian akhirnya dia menan keteter kan bikin besar penai. Akhirnya bilang ya Allah, kenapa gini susah teman goleti anak iblis. Akhirnya dia tanya-tanya, siapa ya yang paling pelit? Tanya sama orang, Mas ada nggak orang di sini yang kira-kira pelit? Oh ada di sana tuh. Kaji wis pitu tapi maring tanggane be ya kan akeh sing pada yatim tapi orang pernah dibantu gitu kan. Maring kiai ini be orang bantu asik. Akhirnya benar ketemulah sama Pak Kaji ini. Kemudian assalamualaikum Pak Kaji, waalaikumsalam. Oh masuk mas. Niki Pak Haji njenengan. Oh ya matur nuwun. Ya akhirnya yang bingung malah yang ngasih. Loh malah tanya Pak Haji, kok nggak tanya kenapa saya ngasih uang? Oh iya, anggar masalah duit yang kelalen kok. Lazim dadak kelalen kok. Oh iya kenapa? Kok kenapa gini ngawin yang 5 miliar gitu? Kali gini loh Pak Haji. Aku kemarin sakit keras 3 tahun berturut-turut sakit keras nggak sembuh-sembuh. Kemudian saya nadar kalau misalnya sembuh mau bangun masjid 5 miliar ini, tapi nggak sembuh. Kemudian saya niat mau bantu anak yatim dan juga fakir miskin, kok nggak sembuh juga. Lah ketika saya niat mau ngasih kepada anaknya iblis, kok dilarangnya sembuh. Lah kata Pak Kiai, Rika gue anaknya iblis gue. Jawabannya Pak Haji gimana? Ora apa. Arep anaknya iblis, bahaya iblis, ya ora apa-apa. Sing penting dipengene. Pas niku Pak Haji, ya wis susura sapa ora apa wis kadar Pak Kiai, kadar Pak Kiai itu gampang urusane nyong gampang. Ya coba bayangkan. Jadi orang yang pelit itu enggak punya harga diri, makanya dia diajak untuk menjadi orang soleh itu susah. Jangan jadi kita menjadi orang yang pelit. Dan orang yang pelit itu ada satu telalai yang Allah berikan yang jalurnya sampai ke dalam neraka. Kebalikannya orang yang dermawan, dia ada satu belalai dari surga sampai ke dunia ini. Itu dalam keterangan seperti itu. Makanya kehidupan kita janganlah kita menjadi orang yang pelit, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, lanjut apa sudah? Ini masih 2 lagi. Lanjut. Lanjut. Belum 1 jam, ini baru 44 menit. Kira-kira lanjut apa sudah? Dikit lagi ya, 5 menit lagi. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah wariya'u fil amal. Selanjutnya kata Sayyidina Ali adalah riya di dalam amal, pamer di dalam amal. Ketika kita beramal pamer, ingin dianggap oleh manusia. Nah, ada rumus bagaimana supaya kita nggak pamer. Caranya gini. Jadi ibu ingat, kalau misalkan kita berbuat baik banyak, kemudian kita melakukan kesalahan, kira-kira orang itu melihatnya baiknya apa salahnya? Contoh misalkan ibu-ibu nih, ibu-ibu lain lah. Ada ibu-ibu ya kan, punya suami
suaminya selalu ngasih terus, 1 hari 1 miliar, 1 miliar misal, ya kan? Kehidupannya dicukupin. Dilelahnya besoknya, ya kan? Dia kesengsem sama warung kopi di Serbang sana. Dilelahnya dadak SMS-an karo teleponan. Kira-kira sing biasanya ngasih 1 miliar, sing diemut-emut apa teleponan karo warung kopi sing diemut-emut?